Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuni. Baiklah, Bapak Ibu, saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tabel 1, produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk jurnal refleksi. Jenis pembelajaran, 1 adalah kegiatan apa yang belum dilaksanakan. Yang kedua adalah kegiatan apa yang sudah dilaksanakan. Yang ketiga, upaya apa yang akan dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan. Kemudian untuk identifikasi masalah, belum menggunakan metode pembelajaran yang sesuai. Kemudian evaluasi penyebab masalahnya adalah guru belum merancang pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Penentuan penyebab masalah, guru belum menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif. Masalah yang terpilih yang akan diselesaikan, guru belum menggunakan media pembelajaran yang menarik. Evaluasi alternatif solusi, guru belum menggunakan metode demokrasi dalam pembelajaran. Penentuan solusinya, guru belum menggunakan media pembelajaran yang tepat. Yang kedua adalah kegiatan apa yang belum dilaksanakan, yaitu identifikasi masalah, mengidentifikasi masalah yang ada di kelas. Evaluasi penyebab masalahnya adalah melakukan kajian literatur dan melakukan wawancara. Penentuan penyebab masalahnya adalah menentukan penyebab masalah dari hasil kajian literatur dan wawancara. Masalah terpilih yang akan diselesaikan adalah menentukan masalah yang akan diselesaikan. Evaluasi alternatif solusinya adalah evaluasi alternatif solusi dari hasil kajian literatur dan hasil wawancara. Penentuan solusi menentukan solusi terhadap permasalahan. Yang ketiga, upaya apa yang akan dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan, yaitu identifikasi masalah. Guru melakukan wawancara kepada kepala sekolah atau teman sejawat tentang menggunakan metode yang sesuai dalam pembelajaran. Kemudian evaluasi penyebab masalah, yaitu mencari kajian literatur dan melakukan wawancara tentang bagaimana merancang pembelajaran yang nggak bisa diturun ya. Maaf Pak. Saya ulangi Pak, yang ketiga tadi menentukan penyebab masalah yang sesuai dengan permasalahan di kelas. Kemudian untuk menentukan masalah yang akan diselesaikan untuk selanjutnya. Selanjutnya adalah mencari sumber alternatif solusi yang mencari kajian literatur dan melakukan wawancara. Berikutnya, menentukan solusi yang relevan dengan mengidentifikasi masalah yang ada di kelas. Selanjutnya yaitu menerapkan pada permasalahan dalam bentuk pembuatan refleksi. Kemudian untuk tabel 2, produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk observasi. Data observasi, identifikasi masalah, rumusan masalah aksi 1 ya.
Kemudian rencana, aksi, solusi, dan keterangan. Yang ke-1, hasil belajar siswa. Identifikasi masalah hasil belajar matematika siswa rendah. Rumusan masalah, bagaimana meningkatkan hasil belajar matematika siswa. Kemudian rencana solusi, meningkatkan hasil belajar matematika siswa melalui metode yang tepat. Keterangannya adalah menggunakan metode termokasi dalam pembelajaran. Yang kedua, metode pembelajaran. Identifikasi masalah, metode pembelajaran belum tepat. Kemudian rumusan masalahnya, bagaimana penerapan metode yang tepat dalam pembelajaran matematika. Rencana aksi solusinya adalah penggunaan metode demokrasi dalam pembelajaran. Keterangannya, menerapkan metode demokrasi pada rencana aksi. Yang ketiga adalah media pembelajaran. Identifikasi masalah, belum menggunakan media pembelajaran yang menarik. Kemudian rumusan masalah, bagaimana penggunaan media yang menarik dalam pembelajaran. Rencana aksi solusinya adalah menggunakan media benda konkret dalam pembelajaran. Keterangannya, menggunakan media konkret, benda konkret pada rencana aksi. Kemudian aksi kedua, motivasi belajar siswa. Motivasi belajar siswa rendah pada pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian yang nomor 2, metode pembelajaran belum menerapkan metode yang tepat. Yang ketiga, media pembelajaran belum menggunakan media pembelajaran yang menarik. Kemudian selanjutnya, bagaimana meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, bagaimana penerapan metode yang tepat dalam pembelajaran. Yang ketiga, bagaimana media yang menarik dalam pembelajaran. Nah, kemudian selanjutnya, yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa melalui media kartu huruf. Yang kedua, penerapan metode permainan dalam pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan media kartu huruf dalam pembelajaran. Dan selanjutnya, penggunaan media kartu huruf pada pembelajaran. Dan yang kedua, penerapan metode permainan pada rencana aksi. Kemudian yang ketiga, penggunaan media kartu huruf pada rencana aksi. Untuk tabel ketiga, produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk penilaian hasil wawancara. Format penilaian dan hasil wawancara ini saya bikin 4 kolom, Bapak Ibu. Kemudian ini dari kepala sekolah, ya. Yang pertama dari kepala sekolah, kemudian dari teman sejawat 1 yaitu Pak Sumaryono. Yang ketiga teman sejawat 2 itu Bu Siti Badriah. Terus kita lanjutkan untuk ini rekap Bu ya, rekapnya dari evaluasi dari kepala sekolah yaitu Pak Wahidin, dari Pak Sumaryono, dan dari Bu Siti Badriah. Ini rekapnya. Nah, kita lanjutkan ke tabel 4. Produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk penilaian hasil super kepada guru atau kepala sekolah. Ini daftar pertanyaan. Memiliki motivasi yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaan itu selalu
berpakaian rapi dan sopan selalu, tepat waktu selalu, melakukan komunikasi dengan bahasa yang jelas sehingga materi tersampaikan dengan baik dan mudah dimengerti. Itu selalu. Kemudian memberikan penilaian yang objektif, sering memiliki kriteria dalam melakukan penilaian itu sering, menguasai materi pelajaran itu selalu, melibatkan siswa dalam pembelajaran itu sering, merespon positif pertanyaan dan jawaban siswa selalu, meninggalkan tugas bila berhalangan hadir itu sering. Kemudian disiplin dalam pembelajaran selalu, memberikan umpan balik terhadap tugas dan ujian yang diberikan itu selalu. Kemudian kita lanjutkan ke tabel 5. Maaf lewat. Produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk penilaian alternatif hasil belajar siswa. Kegiatan yaitu pembukaan, breaking, kemudian pretest, ya. Kemudian untuk pengamatan ini menjawab, untuk pembukaan adalah menjawab salam dan berdoa. Kemudian di kata sampai AKD itu bersyukur. Kemudian capaian perkembangan sudah mencapai perkembangan anak. Kemudian sebaliknya siswa kembali ceria dan semangat belajar lagi. Kemudian indikator pencapaian KD yaitu motivasi belajar meningkat. Capaian pembelajaran anak sudah tercapai. Kemudian pretest, untuk kegiatan pretest, siswa masih banyak yang belum bisa menjawab soal dengan benar. Kemudian indikator pencapaian KD-nya menjawab soal dengan benar. Kemudian capaian perkembangannya belum capai perkembangan anak. Kegiatan inti atau isi semua sintak yang dilaksanakan, sintak sensitif. Itu yaitu mengamati siswa, mengamati penjelasan guru. Yang D, menanya, guru dan siswa melakukan tanya jawab. Yang C adalah mengumpulkan data, guru membagi LKPD kepada siswa. Yang D, menalar, siswa mengerjakan LKPD. Siswa melakukan tanya jawab. Yang C, mengumpulkan data, guru membagi LKPD kepada siswa. Kemudian yang D, menalar, siswa mengerjakan LKPD. Yang E, mengkomunikasikan, siswa mempresentasikan hasil diskusi. Kemudian kegiatan prosesnya, siswa sudah mampu mengerjakan soal dengan benar. Kemudian capaian KD-nya, sintak sensitif yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan data atau informasi. Nanti adalah menalar dan mengkomunikasikan. Capaian perkembangan anak sudah mencapai perkembangan anak. Kemudian untuk kegiatan intinya menjawab soal dengan benar. Capaian perkembangan anak sudah mencapai perkembangan anak. Kemudian untuk refleksi, mengevaluasi kegiatan pembelajaran dan merevisi perangkat pembelajaran yang belum sesuai. Kemudian siswa dapat memahami materi dengan baik. Bawahnya yaitu
penerap pembelajaran yang sesuai. Kemudian siswa sudah mencapai perkembangan anak, Itulah Bapak Ibu tugas saya, dan kurang lebihnya mohon maaf, dan saya mohon bimbingan kepada Ibu Eka dan Pak Doni. Dari saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.